selamat datang di kota Bekasi. Banyak berita dan banyak cerita di daerah Bekasi. Dan kabar baru-baru ini, Bupati Bekasi Dani Ramdan mengapresiasi jajaran Dewan Pengurus Kabupaten yang ikut kontribusi memberikan bantuan mengikis angka stunting ke Kabupaten Bekasi. Kalau target nasional tahun 2024, tapi Kabupaten Bekasi ingin lebih awal, akhir tahun 2023. Ini kalau bisa mencapai 14%. Yo, masih dengan Jaka Project Studios, radionya orang Bekasi. Cuaca siang ini panas banget, panas jepol. Semoga hati kalian tetap adem ya. Jangan lupa tetap dingin dalam menghadapi segala masalah. Stay tune terus di Jaka Project FM Studios, radionya orang Bekasi. Bang, Pergi. bang, bang, lapar. Gak ada, Bang. Emang nggak boleh minta. Boleh minta, cuma aku pengaruh sini masih banyak. Lapar saya, bang. Ntar besok aja ntar ya. Besok, Maaf ya. besok. Ya. Pas itu baru pengeluaran saya yang belum banyak. Nggak dikasih. Roti, apa? Nggak dikasih, abang pelit. Orang gila. Orang gila. Ih, siapa yang gila sih? Sana. Bilangin orang gila, emang gue udah gila. Hah, ada-ada aja tuh bocah. Kemana nih ya? Mana perut lapar? Depo nggak ada. Kita mau minum sama siapa ya? Nacinya sama Deko datang aja entah ke rumah ya. Pina, mudah-mudahan kita pada ngumpul di rumah. Tapi perut lapar nih. Mana nih? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mati. Acing juga mati. Terus gue main sama siapa? Gue main sendirian. Malah Pina lagi ngandung, mati juga. Ini ke taman juga sendirian, gak ada temennya. Kali main ke taman tuh ketemu Nacing, ketemu Deko, bisa mabok bareng. Kalau ketemu Pina, gue pengen ngomong, gue meminta maaf sama Pina. Anaknya udah lahir belum anak gue ya? Mana sepi banget. Hah? Itu Pina. Pina bener. Pina, bayi kita gimana Pina? Ini Pina, maafin Pina. Maafin abang Pina. Maafin abang ya. Pina kemana Pina?
Kucing hilang dipindah, maafin abang, pindah. Pindah abang, pindah. Maafin abang, pindah. Maafin abang, pindah. Abang mau tanggung jawab, Pin. Maafin, maafin abang, maafin, pokoknya maafin. Maafin abang. Maafin abang, capek jalan mulu. Duduk dulu di taman. Aduh. Istirahat enak di sini, lihat pemandangan. Kali aja Deko sama Nacing lewat sini. Terus ketemu juga sama Pina. Pada sombong-sombong banget sih, nggak ada yang main ke rumah. Biasanya kan mabok bareng, minum bareng, ketawa bareng. Ini dua-duanya nggak pada main. Pina juga kemana dicariin nggak ketemu-temu. Dia lewat sini nggak ya? Cari lagi deh. Kali di sono kali Pina ya, sama Nacing ya. Sama Deko nih, dia pasti pada mabuk nggak ngajak-ngajak nih. Gimana coba? Si Akang kan baru pulang. Sekarang udah pergi lagi. Mana ini udah malam. Gimana istri nggak betah di rumah? Gimana istri nggak berpaling ke orang lain? Si Akang juga nggak ada. Tiap malam nggak ada. Capek. Udah tidur aja. Kang Muksin lagi ngapain ya jam segini? Jadi kangen Kang Muksin deh. Coba kalau ada Kang Muksin di sini, nggak bakalan kesepian. Kang Muksin. Mana dingin lagi. Dasar. Si Akang belum pulang. Kemana ya kamu sih? Kok jadi begini ya?
Assalamualaikum. Siapa ya malam-malam begini ngetuk pintu? Teh. Nah, mau lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Teh. Waalaikumsalam. Siapa ya? Ya Allah, Kang Muksin. Teh. Aduh, mohon maaf. Tadi saya disuruh RT, suruh kemari. Ada warga yang mau nikah, mau ambil berkas. RT-nya ada? Ah, Kang, dikirain siapa? Kang, mumpung gak ada Pak RT, yuk masuk aja. Mumpung gak ada siapa-siapa tuh. Aduh, mau ngapain kayak masuk? Saya kan butuh RT. Aduh, ada enggak? Ada orang aja. Aduh, jangan macem-macem Teh RT. Ada warga niat, bisa berabe ah. Ayo Kang, Mau ngapain? mumpung gak ada Pak RT. Aduh, ntar Kapan ada yang lagi, Kang? lihat ntar. Ayo, Jangan. ayo Kang, ayo. Ntar ada yang lihat ah. Cepet. Gak ada lagi kesempatan kan? Aduh, mau ngapain sih? Kang, mumpung gak ada Pak RT, kita kan bisa berdua-dua di sini, berduaan. Tapi kalau ada warga lihat gimana? Gak apa-apa Kang, lagian tuh kan sepi. Aduh, jangan Teh, bahaya Teh. Kapan lagi kita seperti ini, Kang? Kapan lagi apanya? Iya, kita berduaan seperti ini, rumah sepi, di luar juga sepi, warga nggak ada. Oh, ntar kalau Pak RT pulang gimana? Udah, itu mah tanggung jawab saya. Bilang Teh, ya, jangan Teh. gak apa-apa, Kang. Aduh Teh, Kang, udah. gak apa-apa, Kang. Jangan begitu ah. Jadi perempuan ini agresif banget ah. Mumpung Pak RT nggak ada, lagian kan di luar tuh warga tuh lihat tuh pada sepi kan, Kang? Sepi-sepi. Saya mau takut ah. Soal Pak RT, tenang saja, tanggung jawab saya. Lah, kalau saya dikeluarin gimana? Kan yang gaji Pak RT. Ayo, Kang. Teh, Teh RT yang saya hormati. Ingat. Ingat apanya, Kang? Kan nggak ada orang. Tuh lihat tuh Kang tuh. Tuh. TTR kan jadi panutan di sini. Kalau terjadi apa-apa ada yang lihat gimana? Ah, nggak apa-apa. Ya, Kang, nggak jangan, saya mohon jangan. Jangan ingat, sadar, nyebut. Jangan Teh. Jangan. nggak apa-apa kan? Ada orang di dalam. RT, Jangan-jangan. mumpung di rumah sepi, Kang. Lihat tuh. Bener ada orang. Di luar juga tuh sepi, warga pada nggak ada. Astagfirullahaladzim, Mama. Nggak apa-apa. Teh. Ucin, Ini salah paham. Teh. apa yang kau lakukan di sini, Mama? Ini salah paham. Saya datang kemari mau ngambil berkat, kan disuruh RT. Kenapa ada di dalam? Bu RT ngajak masuk. Bener, Bu? Enggak, Kang. Ini kucinya nyelonong masuk. Loh, Teh, kok saya yang disalahin? Kan Teh tadi yang lebih agresif jadi suruh masuk. Teh, jangan percaya Teh. Teh, jangan percaya. Pantes ya, Mama. Sikapnya selama ini berubah sama Akang. Ternyata ada main sama Ansip. Muksin, kamu juga. Kenapa harus ngelayanin? Aduh, RT udah saya bilang dari tadi. Kamu sudah ketangkep basah di sini, Sin. Mama juga nimpalin aja lagi. Tuh kan, buatnya gak apa. RT jadi begini kan. Udah nggak usah banyak ngomong lu. Muksin. Pantes saya cari, saya tungguin di pos nggak ada. Ternyata ada di sini. Saya kan kemarin mau ngambil berkas orang kawinan. Mana berkasnya? PRT juga nggak nerima berkasnya. Mama juga. Kenapain Pak Muksin suruh masuk sini? Jangan-jangan udah lama mamanya ada main sama dia. RT yang terhormat. Akang udah lama curiga, mah. Aduh, gak ngerti pisan ya dibilanginnya. Saya ini mengambil berkas, nggak taunya tangan saya ditarik ke dalam. Pokoknya nggak bisa, Muksin. Kamu harus bertanggung jawab hal ini. Mama juga. Nggak bertanggung jawab gimana? Orang belum ngapa-ngapain. Itu istri saya, Muksin. Istri Pak RT. Tuh kan Teh, apa dia bilang? Nggak percaya. Ini sih. bukan hal yang rendah, Muksin. Muksin, silakan keluar. Urusan kita belum selesai. Tapi Silakan keluar. berkas
kasetnya gimana? Udah ganteng. Mama juga. Astagfirullahaladzim Mama. Apa sih yang ada di pikiran Mama? Enggak, Kang. Bener kata orang selama ini. Mama tuh ada main sama Muksin. Enggak. Udah diam. Mama udah ketangkep basah. Akang lihat dengan mata kepala sendiri, Ma. Muksin ada di dalam ini. Maksudnya apa? Coba jelaskan. Coba jelaskan, jangan diam. Akang nggak bisa terima ini. Kang, tadi itu si Kang Muksin yang langsung nyelonong masuk ke rumah. Enggak, Mama. Kalau Bener, Mama nggak Kang. nimpalin, nggak mungkin Muksin bisa masuk. Kita ini RT, Ma. Jadi panutan warga. Bagaimana Ya kan nanti apa Ya kata Allah, orang? Kang, nggak percaya Mama, Kang. Tadi itu benar kejadiannya itu Kang Muksin yang masuk ke sini langsung nyelonong. Nyatanya ada di dalam berdua. Mama kan bisa nolak. Nggak ada suami saya, Pak Muksin. Silakan di luar dulu. Ini malah bercanda di sini. Ya, Kang. Udah lama. Nggak usah mengelak. Apa sih, Mas? Selama ini kurangnya Akang. Uang Akang kasih. Tidur juga Akang temenin. Cuma jarang-jarang. Kang, dengerin dulu ya penjelasan Mama. Tadi itu Kang Muksin datang, ketok-ketok, Kang. Ngapain harus disuruh masuk? Dia kan cukup di luar, mah. Iya kan tadi dia mau ngambil berkas. Ya udah aja sama Mama itu disuruh masuk. Nggak masuk Akang akal. nggak percaya. Nggak Ya masuk udah, akal, Akang Ma. nggak percaya. Nggak masuk akal alasan itu. Kang, Ini bukan hal sepele, mah. Ini mencoreng nama baik Akang sebagai RT, mah. Mama harus tahu itu RT. Kang, denger dulu ya. Akang itu harus percaya, Kang. Emang kejadiannya seperti itu. Sulit untuk dipercaya, mah sekarang. Dari kemarin, Akang udah lihat kelakuan Mama tuh udah lain sama Akang. Udah acuh, nyeduin kopi juga enggak, dingin di tempat tidur. Ya bukannya Nggak bisa. seperti itu, Kang. Nggak bisa, mah. Kok gara-gara itu jadi alasannya Muksin sih, Kang? Ya, nyatanya dia ada di dalam, sedang berduaan, bercanda. Memang, Kang, Mama itu tadi nyuruh masuk Muksin ke sini. Tapi kan kita nggak ngelakuin apa-apa di sini. Ya itu belum ketahuan, mah. Pokoknya Akang nggak mau terima. Ini harus diperpanjang masalah ini sama Muksin nanti. Akang. Ini kesempatan ngabisin kamu, mah. Nggak akan bener hidup sama kamu. Akang sudah sangat kecewa sama kamu. Ini kesempatan. Akang mau ngabisin kamu. Mati kamu, mah. Mati kamu. Mati kamu, mah. Mati kamu. Puas. Cuma gue punya istri nggak bakal bahagia kalau dia punya sikap kayak gitu. Ini saatnya dia bunuh RT daripada hari gua hancur. Teh, bini lu yang genit. Jadi gua yang ketempuan. Rasain lu. Inilah akibatnya daripada hari gua hancur. Rasain.
Mudah-mudahan aja di rumah RT ada. Mayan nih objek kan. Orang nikah minta berkas. Tertakutnya gue ketahuan bininya lagi. Terbininya keluar, gue bingung. Mudah-mudahan aja RT ada, bininya nggak ada. Kok agak-agak merinding ya? Tumben-tumbenan, udah lagi sore. Aduh, iya, tumben-tumbenan merinding ini. Jalan banyak ngapa? Kenapa gue lewat sini sih? Iseng banget ini ya. Ada apa sih? Nggak biasa-biasanya. Pocong! 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 Lompat bang 2 kali. Pocong! 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 Tahu rumah dosen Pak Bekti nggak ya? Oh, dosen Pak Bekti. Iya, saya lagi nyari-nyari rumahnya ini. Emang Neng ini siapa ya? Jadi gini Pak, saya salah satu mahasiswanya Pak dosen. Saya kesini buat bimbingan kemasyarakatan. Kalau bukan karena bimbingan juga gue males kesini nih. Gue dibukain pintu dari tadi. Ada orangnya nggak sih ini rumah? Bikin emosi aja. Mana capek, panas. Aduh. Assalamualaikum. Permisi. Waalaikumsalam. Oh, si Hani. Iya Pak. Ayo silakan masuk. Bapak kemana aja sih Pak? Saya ngetok-ngetok dari tadi juga. Aduh, maaf. Ini tas saya bawa Pak. Ya, bawa masuk aja. Aduh, berat banget Pak tasnya. Bawain orang mah. Ya, udah, taruh situ. Kamu dari Bekasi berangkat jam berapaan? Saya tadi berangkat malam sih Pak. Makanya nyampe sini lumayan pagi ke siang-siang. Hani, Ya Pak. sebelumnya Bapak minta maaf ya. Kamu datang dari jauh-jauh, dari Bekasi datang kemari. Memang mahasiswa-mahasiswi yang kalau udah masuk ke semester 6 diwajibkan untuk melakukan atau meneliti bimbingan kemasyarakatan. Supaya kenapa? Biar supaya nanti kita punya keluarga, kita menikah, biar bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Kira-kira seperti itu. Oh Yan, diminum. Nah, Iya Mak. maaf loh, cuma air putih aja. Saya Istri maaf. saya lagi ngajar lagi. Saya maaf banget ini Pak. Ayo Dari silakan. tadi. Nah. Bapak rumahnya susah banget. Bapak kenapa sih Pak? Saya teleponin nggak bisa. Oh iya, HP saya jalan. Terus tadi kamu nyasar ya? Nggak nyasar sih Pak, cuman tadi bingung. Soalnya kan rumah Bapak paling pojok. Terus juga kan lewat belokan gitu. Saya tadi sempat nggak tahu, maps-nya juga nggak bisa dibuka lagi. Terus untungnya saya ketemu sama warga. Saya nanya, rumah Bapak di mana? Taunya dari tempat saya berdiri nanya di tempat tersebut, kata dia masih lurus, terus belok. Lah itu jauh banget Pak, mana saya jalan. Bapak orang mah terang tadi jemput di terminal. Ya, sebelum kita terjun untuk bersosialisasi ke masyarakat, alangkah baiknya nanti kita ketemu sesepuh di sini biar supaya kegiatan kita lancar. Ya, beginilah keadaan di desa. Tapi Pak, itu rumah sesepuhnya jauh. Nggak jauh kok, Deket sama Bapak. deket warung sana. Oh iya Pak, ini kan lumayan ya perjalanan pulang pergi. Cuman kan Bapak kalau habis ngajar langsung ke sini apa nggak capek Pak? Ya nggak gitu juga ya Han. Ya kalau untuk mengajar sih ya nggak mungkin pulang pergi lah. Paling aja seminggu 2 kali. Tapi kebanyakan sih saya kalau misalkan ada dalam seminggu itu 3 kali 4 kali, saya tinggal di apartemen
Ya nggak mungkin saya mundar mandir tiap hari kemari, bisa rontok dong badan saya. Iya sih Pak, benar juga. Capek nanti ya. Iya. Ya udah, mendingan kita sekarang ke rumah sesepuh supaya perjalanan ini lebih baik dan lebih gampang. Yuk, lebih cepat lebih baik. Ayo. Jalan Pak. Hah? Jalan. Jalan kaki kok deket warung sana. Rasanya tadi saya lewat. Tasnya terus sini aja kali ya. Oh, cuman, yaudah. Ayo, sana. Boleh Pak, duluan Pak. Aduh. Pak, kalau boleh tahu ini nama daerahnya apa sih Pak? Ini nama daerahnya Cililin, tapi masih daerah Bandung Barat. Oh, Bapak orang sini asli apa kampung istri? Bapak orang sini asli. Hmm. Ya, begitulah Han, suasana di kampung ya. Penuh dengan banyak pohon-pohon ya kan, sawah-sawah bertebaran. Walaupun kelihatan norak ya, kampungan, jauh dari keramaian, tapi di sini suasananya, udaranya sangat asik dan sejuk. Jadi Bapak sangat betah tinggal di sini. Oh iya Pak. Kalau misalnya saya tinggal di sini, saya mau tinggal di mana Pak? Masalah makan, tempat tinggal, itu bagaimana? Gini aja, nanti kan ada saudara saya, memang rumahnya kosong, nanti kamu boleh tinggal di situ, ya. Nanti segala persiapan kayak tempat tidur, keperluan kamu nanti ada yang mengatur. Makan termasuk Pak? Ya, termasuk makan. Kirain saya harus beli warteg Pak. Ah, nggak usah. Beda gimana rasanya sama di kampung? Kampung saya sama di daerah kamu, di daerah kota. Beda banget sih Pak. Kayak dari suasana, terus juga pemukiman di sini masih banyak pohon-pohonan, sawah, kebun. Sedangkan di Bekasi kan itu semua gedung-gedung semua Pak. Udah jadi bangunan. Jarang saya nemuin ada tempat yang berlokasi kosong kayak kebun gini, sawah di sini. Gak ada Pak. Ya, memang Han. Di daerah kota metropolitan sih memang udah nggak ada seperti ini. Ya saya mau ngakuin banyak gedung-gedung pencakar langit, gedung-gedung perkantoran, kayak mall-mall gitu kan. Dan udaranya juga beda sama di sini ya. Kendaraan juga lalu lalang ya, sangat bising. Makanya Bapak mendingan tinggal di tempat Bapak ini. Desa lebih ini? asri, iya lebih asri, lebih Iya enak. Pak. Cakep ya Pak pemandangannya. Iya. Di sini emang kondisinya kayak gini emang. Terus juga suasana masih sejuk kalau pagi ya Pak ya. Sedangkan di Bekasi, wah dari pagi ketemu malam Pak selalu panas. Saya aja sampai bingung. Tagihan listrik tuh banyak banget Pak di sono. Karena kan pakai penyejuk ruangan ya Pak, AC, kipas angin saya pakai juga. Karena di sana tuh kondisinya emang benar-benar panas. Beda sama di sini. Kalau di sini mungkin saya merasa hemat Pak, nggak perlu banyak tanggungan listrik. Karena emang kondisinya udah adem, tanpa harus penyejuk ruangan. Biaya listrik nggak membengkak. Pengeluaran bisa dihitung lah Pak. Ya nggak perlu Han lah. Di sini kan udaranya mendingin. Ngapain sih kita pakai AC segala? Pak, duduk dulu boleh nggak? Saya capek. Oh ya, kita sambil duduk dulu. Kita lihat pemandangan dulu ya. Iya. Kata Bapak, ini rumahnya deket. Tapi capek juga ya Pak ya. Coba Han, kamu nikmati, kamu rasakan ya kehidupan di kampung seperti apa. Sawah-sawah, petani-petani yang menikmati pekerjaannya. Jauh sekali dengan di kota. Iya sih Pak. Iya. Di sini saya nggak lihat ada gedung-gedung tinggi. Yang saya lihat cuma bukit, pohon, kebun, sawah. Bukit, pohon, kebun, sawah. Beda banget hawanya. Dan memang faktanya di kota tuh sawah nggak ada. Digusur oleh penguasa-penguasa, dibikin klaster, dibikin mall. Dan juga kali-kalinya banyak sampah-sampah. Dan saya rasa Bapak udah nggak asli lagi. Iya sih Pak. Karena banyak oknum yang nggak bertanggung jawab atas
pembangunan gedung A, gedung B, gedung C, dan sampai ke Z. Masih banyak para petani ya Pak yang di sini ya Pak. Mata pencahariannya tuh ada di desa ini tuh banyak banget loh Pak. Mulai dari para petani sayur, padi, yang dijadikan beras nantinya, dan juga masih banyak lagi ya Pak. Sedangkan di sana Pak, mata pencaharian kita harus bener-bener bondong-bondong lawan-lawan satu sama jenis buat memperaih satu ruang pekerjaan. Ya, itulah nih kehidupan di kota. Kita mencari kerja, bisa sikut-sikutan, ya kan, menghalalkan cara bagaimana supaya dapat. Hanya untuk apa? Hanya untuk mengejar selembar uang nih. Iya Pak, di sana uang udah gila lah Pak, orang-orang dibuatnya pada ngejar yang kaya minta ditambahin lagi kayaknya, segala korupsi, terus juga pembangunan yang ilegal dilakuin tanpa harus ada pemesaratan, tanpa harus ada musyawarah atas warga tersebut dan lain-lainnya deh Pak. Kadang ada penggusuran yang ilegal gitu Pak. Ya, itu kan hanya oknum nih, tapi enggak semua. Tapi kamu lihat beda di kampung ya, seperti apa kehidupan. Dan memang 90% itu rata-rata bertani, ya kan, bercocok tanam, kayak nyawa, ya seperti itu nih. Mereka sangat menikmati pekerjaannya nih. Iya sih Pak, cuman kan kalau di Bekasi kan jarang ada ya Pak, di kota-kota besar yang ada di Pulau Jawa tersebut ini Pak, udah jarang banget yang namanya mata pencarian tentang pertanian. Sedangkan di Bekasi nggak ada sumber daya kayak gini Pak, udah nggak ada. Pasti kan Bapak tahu sendiri kalau Bapak lagi ngajar, Bapak aja tinggalnya di apartemen. Sedangkan sekarang pegawai apartemen itu pada melalui sistem yang namanya kayak komputer, terus udah banyak yang menggunakan tenaga robot tanpa harus membutuhkan manusia lagi. Itu kan salah satu penyebab kenapa banyak pengangguran ya Pak ya. Karena kurangnya pendapatan yang dilakukan oleh manusia tersebut. Banyaknya sumber pengangguran yang berawalan dari gedung-gedung pencakar langit. Karena di dalamnya itu sistemnya menggunakan robot, bukan memerlukan manusia lagi Pak. Saya takut nanti Pak setelah saya lulus dari sini, apakah saya bisa untuk menjalani hidup ini lagi? Apa saya bisa dibutuhkan banyak orang tanpa harus digantikan dengan sebuah robot? Gimana sih Pak pendapat Bapak kalau pemikiran saya kayak gitu Pak? Nih, rezeki kayak kerjaan tuh semua ada porsi masing-masing. Ya, ini kan kemajuan zaman. Kita nggak mungkin keterbelakang terus. Ada kemajuan. Lihat negara-negara Eropa, ya kan, negara-negara Asia yang sangat maju. Memang beda sekali. Ya mungkin kita kan masih negara berkembang. Ya, percayalah nih. Kalau untuk rezeki pekerjaan itu memang udah ada yang ngatur, udah ada porsi-porsinya. Jadi Hani nggak usah khawatir. Tapi Pak, saya takut aja nanti setelah saya menjalankan pelajaran saya sampai di semester ini kan membuang waktu yang begitu banyak ya Pak. Membuang otak yang ada di pikiran begitu banyak. Mengulur waktu untuk menjadi orang yang benar-benar dibutuhkan. Takutnya nanti saya, ya pemikiran jelek saya ya Pak ya. Yang seperti tadi saya bilang, saya takut orang-orang bakal menggantikan diri saya dengan sebuah robot yang bakal dijadikan kerja di gedung-gedung pencakar langit. Dan juga untuk operasi sistem yang sekarang digunakan. Bahkan saya takut Pak, kalau nanti yang tempat saya kerjain itu nantinya ada korupsi-korupsi yang ditenggelamkan. Dan bahkan saya takut Pak menjadi salah satunya. Hani nggak usah khawatir lah hal-hal seperti itu. Berpikiran positif aja, nggak usah terlalu jauh berpikiran negatif. Yang penting Hani jalanin aja ilmu yang didapat dari mata pelajaran, dari mata kuliah. Kenapa?
Hani untuk melakukan bimbingan kemasyarakatan supaya Hani kedepannya bisa mengetahui bersosialisasi ke masyarakat seperti apa, masyarakatnya seperti apa di kampung, dan masyarakat kota seperti apa. Hani tinggal membandingkan, ambil sisi positifnya aja. Iya sih Pak. Semoga sih saya nanti kalau emang dikasih dari apa yang saya pelajari sekarang Pak, selama semester nanti, yang bakal saya lanjutin lagi ke depannya. Saya semoga aja menjadi orang yang berguna, selalu yang dibutuhkan para warga lainnya, dan bahkan bisa Amin. menjalin komunikasi yang baik. Amin. Semoga aja sih Pak, itu sih doa saya ya Pak, Amin. dari diri saya sendiri. Kekhawatiran saya sih ya cuman kayak gitu sih Pak. Cuman kalau emang bisa saya dipertahankan di kampung ini, saya mau mencoba deh Pak, bergabung, berbaur sama para petani di sini, biar tahu cara hidup tradisional itu yang beda dari kota itu bagaimana. Itulah nih kenapa kamu dipanggil untuk meneliti di masyarakat di daerah kampung ini, supaya kamu bisa melihat langsung secara kehidupan seperti apa, ekonomi seperti apa. Beda sama di kota. Memang pusat kehidupannya, perputaran ekonomi itu sangat pesat. Iya sih Pak, saya juga mulai dari datang ke sini beda banget. Di sini tuh kan biasanya di kota itu menggunakan uang digital ya Pak, melalui handphone juga udah bisa. Nah di sini kan saya jarang megang cash ya Pak, karena ya di kota itu udah jarang nerima cash. Sedangkan di sini tadi saya tuh pas mau datang ke sini, saya kan nanya-nanya para warga. Nah sebelumnya saya mampir tuh ke sebuah rumah makan Pak. Cuman di situ kayak di sini cuma bisa terima uang cash. Di sini aja saya udah bisa belajar Pak, bahwa di kehidupan sini tuh masih menggunakan tradisional, jarang menggunakan yang namanya digital. Terus juga melalui kasirnya juga tradisional Pak, kayak biasa ngelayan. Oke, uang tunai ya. Iya, sedangkan di kota kan itu yang ngelayanin kita kan menggunakan komputer, terus juga menggunakan robot sebagai kasir. Makanya banyak banget pengangguran di sana Pak. Kalau emang bisa atau emang boleh saya di sini setelah pengabdian di sini nih, saya mau izin ke Bapak buat kayak semingguan lebih atau gimana nantinya, biar bisa saya belajar lagi di luar pelajaran Bapak gitu, tentang kehidupan di desa. Ya, menurut Bapak sih nggak masalah sini ya. Memang untuk pekerjaan porsi itu macam-macam ya. Kalau di kota kan memang pakai digital semua, segala kartu, segala scan, segala ya. Dan untuk ke desa, ya memang gitu. Ekonominya masih belum merata. Nggak semua pakai robot semua, iya kan? Iya, masih menggunakan kayak dahulu gitu ya Pak ya, tradisional banget gitu. Saya sih Pak, kalau emang saya dibesarin di sini, saya mungkin dapat pelajaran banyak ya Pak ya. Yang namanya hidup sederhana, terus hidup di sini tuh bagaimana peraturan-peraturannya, terus tahu cara membedai mana yang alami dan mana yang tidak gitu kan. Tahu bagaimana hidup di sini, memanage waktu dan keuangan itu bagaimana. Sedangkan saya di kota aja kan dari kecil ya Pak, beda ya namanya. Waktu saya untuk ini. Terus juga saya pelajaran ini. Beda banget Pak sambil sini, saya sumpah deh Pak. Kayak ngerasa, wow ternyata hidup di desa tuh kayak gini. Meskipun dibilang orang kampungan apa gimana, tapi dari pertama datang ke sini aja saya udah bisa dapat pelajaran bagi saya karena baru pertama kali ke sini. Kalau menurut Bapak, kota sama di sini cara pelajarannya tuh beda apa sama sebagai dosen di sini? Bapak rasakan sih memang jauh sekali perbedaannya. Tahu sendiri kan, di sana kan memang kehidupannya sangat canggih dan sangat modern ya. Serba robot, serba digital. Mungkin untuk diterapkan di kampung saya rasa sulit karena yang punya alat-alat itu kan rata-rata dari kota semua. Untuk diterapkan di sini warga-warga kan belum mempunyai itu semua kayak HP segala macam lah,
alat penyajian apa segala macam seperti itu. Makanya Hani datang kemari kan bingung ya. Pas begitu belanja menggunakan apa? Uang tunai. Uang tunai, ya, Beda kayak gitu. banget sama di sana. Di sini era globalnya tuh bener-bener sangat masih asri gitu ya, masih asli dari tradisional itu tersebut. Nah Pak, kan di sini tadi Bapak bilang jarang ada mesin yang era globalnya belum masuk sampai di sini. Terus kalau misalnya nyuci baju atau nanti bikin apa gitu kayak menggunakan mixer, terus kayak mesin cuci, apa di sini udah ada Pak? Kalau untuk teknologi itu Bapak lihat yang Bapak alami sudah ada nih kayak mesin cuci, mixer, bikin kue itu segala udah ada. Tapi memang belum merata. Oh, Ya kan? jarang ada yang punya ya Pak? Jarang ada yang punya karena memang belum begitu mengetahui dan belum begitu paham. Dan juga kalau misalkan ada kerusakan kan belum ada itunya. Teknisi. Teknisinya beda sama di Jakarta, memang sudah sangat merata. Makanya lebih gampang kalau misalkan ada kerusakan. Iya Begitu sih. nih. Tapi keekonomian di kampung sama di sini rata ya Pak ya? Di sini yang naik ya naik, yang turun yang setengah juga ada sama ya. Cuman bedanya di sini mata pencariannya dari sebuah sumber daya yang ada di bumi ini. Sedangkan di kota kan datangnya dari mesin dan mesin. Beda banget Pak. Kalau waktu bisa diputar mungkin kota bisa nggak ya kayak gini? Ya itu loh nih kemajuan zaman. Dan nggak mungkin kita selalu keterbelakangan seperti negara-negara lain. Kita kan negara masih berkembang, beda sama negara-negara luar yang memang menggunakan alat-alat robot semua. Begitu nih. Teknologi di sini masih jauh kemana-mana ya Pak? Masih jauh kemana-mana, tapi nggak jauh banget sih, masih ada penyeimbangan, walaupun nggak banyak. Tapi menurut saya di sini saya belum ngelihat ada kereta cepat ya Pak. Di sini belum ada, apa emang gimana gitu? Apa emang baru adanya di bagian kotanya atau emang nggak semua ada di daerah tersebut? Apa gimana Pak? Kalau untuk kereta cepat, Bapak lihat sih memang belum ada, karena disesuaikan dengan standar dari Kampung ini tersebut. iya, kepadatan penduduk. Kalau memang diterapkan sampai sini, saya rasa kayaknya sih belum waktunya. Kenapa? Karena penduduknya belum begitu banyak, beda sama di Jakarta yang penduduknya begitu besar. Membludak. Iya, makanya harus digunakan kayak kereta cepat, kayak busway, kayak LRT, ya memang harus begitu karena supaya perjalanan ekonominya orang-orangnya tuh kerja lebih gampang, lebih terjangkau untuk masuk ke kantor itu. Transportasi di kota itu sangat melesat, beda banget sama di sini ya Pak. Iya. Saya aja kan ke sini tuh menggunakan bis ya Pak. Itu emang beda banget Pak. Bis di Jakarta, di kota gitu, bagian kota sama kesini tuh udah beda banget. Mulai dari bisnya yang masih ke bawah, terus tapi ada yang ke atas, cuman harga yang berbeda. Nah dari situ juga saya udah mulai belajar Pak. Ternyata emang era digital di sini belum begitu. Terus juga kalau emang ada harganya berbeda. Beda banget. Kalau di sana kan sama rata, mau yang bagus, mau yang setengah, apa gimana rata. Ternyata di sini berbeda. Itu kenapa pentingnya kita di sini kayak lebih memahami kehidupan ya Pak ya. Cuman saya juga bingung ini Pak. Gimana ya? Beda banget. Apa saya bisa menyelesaikan diri saya di sini? Apa nggak bisa? Apa saya betah apa enggak? Karena kehidupannya beda banget Pak. Apa Bapak bisa bimbing saya kayak di kota sama di sini jangan disamain? Itu gimana caranya Pak? Itu menurut saya berat banget loh Pak. Untuk kehidupan nih, saya rasa di kota juga dulu seperti ini juga. Karena era kemajuan zaman, makanya berubah menjadi kota metropolitan. Saya rasa untuk kehidupan kampung ya kamu jalanin aja seperti ini. Hidup di kota seperti apa kehidupannya, hidup di kampung kehidupannya seperti apa. Kamu bisa memahami lah. Ya sih Pak. Aduh. Di sini juga saya lihat para petaninya rajin-rajin banget ya Pak. Ada yang lagi nandur, ada yang panen bonteng, ada yang
segala macam ada di sini Pak. Cabe, padi, lagi bersihin ani-ani. Masih sejuk banget Pak. Dulu kalau saya masih kecil, saya selalu main di sini diajak ayah saya. Tapi di sana udah nggak ada Pak. Udah menjadi mall. Dikit-dikit beli sendal ke mall. Dikit-dikit beli baju ke mall. Jarang Pak. Di sana aja pasar udah mulai pada tutup. Gulung tikar semua. Karena rata-rata mayoritas mementingkan harga diri mereka untuk kegengsian. Makanya banyak pedagang-pedagang kecil yang pada gulung tikar karena merasa sepi. Dan pengunjung itu lebih ramai di metropolitannya Pak, di mall-mall. Saya mulai ngerasain itu sih Pak, soalnya tadinya ayah saya itu seorang pedagang. Terus akhirnya gulung tikar karena banyak penguasa besar yang ingin menguasai bumi di sana, yang ingin menguasai kota yang ada di sana. Saya bingung deh Pak. Terus saya belajar ke sini, mumpung lagi pembimbingan, saya mau tahu apa yang harus saya pelajari di sini dan saya terapkan nanti di kota. Intinya nih, kehidupan itu saya rasa memang sama. Dulu juga di daerah kota sama seperti ini. Di kampung juga seperti apa. Banyak sawah-sawah, ya kan? Banyak pohon-pohon besar, ya kan? Mungkin juga hutan. Seiring waktu berjalan, berubah kan. Iya sih Pak. Jadi kota metropolitan. Iya. Ya mungkin juga nanti di kampung ini akan ekonominya akan lebih bagus lagi. Cuman ya bertahap nggak berani. Setelah kamu melihat keadaan kampung ini, keadaan seperti apa, kamu bisa ambil pelajaran kehidupan di kampung ini. Nih, rasanya kita sudah sampai di Kampung Caruni, Kecamatan Ciamplas. Desa Mekarjaya ya? Iya, Desa Mekarjaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, dosen bakti. Ada apa ya Pak dosen? Pak Hajinya ada? Ada apa ya? Mau ketemu Pak Haji. Ini Mang Atta. Saya berdua sama mahasiswi ingin bertemu sama Pak Haji. Oh iya, Pak Hajinya ada? ada di dalam Pak dosen. Oh, ada. Ya silakan masuk Pak dosen. Iya, makasih Mang. Silakan. Misi. Silakan. Udah Pak dosen, saya panggil Pak Hajinya dulu ya. Ini rumah Pak Haji Pak. Ya, ini Pak Haji selaku sepuh sini juga. Ada ya di rumah. Sepertinya ada sih. Lama banget sih Pak nggak keluar. Ya, kita tunggu aja. Tunggu sebentar ya. Pak Hajinya lagi sholat. Tunggu aja di dalam. Ya, ayo. Terima kasih, Mang. Ya silakan masuk. Taruh. Nggak boleh. Malu punya rumah. Jadi samakan kota sama desa. Tapi ini saya suka Pak. Nggak apa-apa, nanti aja nunggu tuan rumah. Nggak boleh ya. Pelit banget sih Pak. Ada tamu. Iya. Pak dosen ya? Iya, Pak Haji. Pak Haji. Iya. Gimana kabar Pak dosen? Baik. Ini dengan siapa ya? Kenalin Pak, saya Hani, mahasiswa. Oh, Pak iya, iya. dosen. Baik. Nih, ngomong-ngomong ada apa nih Pak dosen? Kok gak kayak biasanya nih? Ada yang bisa saya bantu Pak dosen? Jadi gini Pak, saya Bapak aja jelasin. Jadi begini Pak Haji. Oh iya Pak dosen. Maksud kami datang berdua kemari. Iya. Kami ingin mengadakan bimbingan sosialisasi kepada masyarakat di kampung ini. Nah, Pak Haji kan sebagai tokoh masyarakat Betul. juga sebagai sesepuh di sini. Nah, makanya mohon izin. Iya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk Hani sama Pak dosen. Inilah kampung saya Pak dosen, serta Hani. Ya memang kampung saya ini nggak sebesar sekolah atau misalnya gedung yang Pak dosen pimpin di sana. Tapi sedikit banyaknya kampung saya ini masih menyimpan misteri yang sangat panjang. Ada sedikit cerita bahwasanya
sebelum saya tinggal di kampung ini ya, Pak dosen Neng Hani, itu saya datang ke sini, kalau orang-orang di sekitar sini bilang tempat ini tempat jin buang anak. Jadi sangat terpencil dan orang lain enggan gitu, bahkan tidak mau tinggal di sini gitu. Karena apa? Ya di samping satu, sisi mistisnya lebih kental, dan satu lagi, ini keadaan penerangan lampu atau apa, bahkan listrik pun belum masuk ke sini, Pak dosen. Betul, ini sangat, kalau ya itu tadi, kalau orang sana bilang tempat jin buang anak itu benar-benar di sini gitu tempatnya. Tapi ya dengan rasa ada sedikit keberanian saya, toh nantinya masa iya gitu kan, mau seperti ini terus. Nah, saya coba di sini bangun rumah ini. Pertama kali saya bangun memang hal-hal ganjil itu tentunya ada, tapi kan berbekal ya istilahnya saya selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala, zikirnya saya rutinkan, dan selalu mengadakan pengajian-pengajian yang rutin di rumah ini. Ya alhamdulillah, seperti yang Pak dosen sama Neng Hani sekarang lihat, di mana sekarang ada rumah kanan kiri saya udah penuh, sawah juga udah ditanami, ya alhamdulillah makmur gitu. Nah meskipun keadaan sekarang sudah ramai seperti ini, ya ada kalanya kalau misalkan kita atau pendatang pun sama sekali ada sedikit ya gangguan atau apa, itu masih ada sampai sekarang. Bahkan ada satu contoh, orang itu datang gitu ya, pendatang ke sini. Jadi beliau itu melihat ada keanehan seperti ya penampakan hal-hal yang gaib lah gitu kan. Di sini masih suka terjadi seperti itu. Jadi untuk itu, nah apabila nanti si Neng ini berkenan untuk ya di sini sosialisasi ke masyarakat saya ini nih ya, pesan saya ya jangan sampai ya istilahnya apa ya, berbicaranya agak songong atau kurang berkenan di hati masyarakat. Soalnya apa? Ya itu harus menjaga itu. Dikarenakan ya jangankan orang pendatang gitu ya Pak dosen ya, orang sini pun masih ya istilahnya suka digangguin sama hal-hal yang mistis itu. Jadinya seperti itu, benar-benar harus dijaga lah istilahnya etika dan sopan santunnya. Begitu. Sekali lagi Pak Haji, saya terima kasih banyak. Iya. Mau Sama-sama. diizinkan oleh Pak Haji, mahasiswa saya bersosialisasi untuk di kampung ini. Dan untuk kesopanan, etika itu memang diajarkan di kampus juga. Dan insya Allah nggak akan terjadi apa-apa. Amin. Insya Allah saya baik-baik aja kok di sini. Pak. Iya. Kehormatan dan kesopanan yang ada di kampung ini. Aduh, dari tadi ngomong terus kita ya, lupa nawarin. Ini silakan ada ya sedikit cemilan. Gak boleh, ada tuan rumah. Ayo Pak dosen, nih disambi. Nah itu tuh. Singkongnya mantep Pak Haji ya. Betul, ayo silakan. Hasil kebun sendiri Pak Haji? Ya, iya betul. Mulus. Boleh Pak Haji saya ambil? Ayo silakan. Nih ada cemilan yang lainnya juga, silakan. Tapi ngomong-ngomong nih Pak dosen, yang saya lihat sekarang penampilannya ya oke banget lah, beda kayak dulu gitu. Ini sekarang pegang berapa kampus Pak dosen? Ya, alhamdulillah Pak Haji. Saya juga ngajar di daerah Bandung, di Universitas Negeri Bandung ya. Oh iya. Khususnya di kampusnya. Terus juga ada di Jakarta. Waduh. Saya ngajar di bagian telematika. Iya. Terus sekitar sebentar lagi saya akan diangkat menjadi rektor. Ya, mungkin Luar dengan pendidikan biasa. saya, pengalaman saya, jam terbang saya menjadi seperti ini gitu Pak Haji. Iya, alhamdulillah. Kalau gitu Pak dosen ya, jadi Pak dosen diberikan amanat yang patut
sangat disyukuri tentunya. Nah, dari saya nih Pak dosen, sedikit ya, kalau dibilang nasihat jangan sih ini mah. Buat ini aja, sekedar sharing buat Pak dosen. Ya tetap kalau dari saya, jaga kesombongan. Jangan sampai dengan adanya jabatan yang dipegang sama Pak dosen sekarang, menjadi ya istilahnya tinggi hati, sombong. Itu sifat yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi segeralah hilangkan dan tetap kita sebagai manusia ciptaan Allah tetaplah bertawadu. Dan kalau misalkan kita dikaruniai sedikit rezeki, ya sisihkan buat yatim piatu atau yayasan-yayasan yang sekiranya membutuhkan. Itu aja sih pesan saya mah, supaya ya kesuksesan kita itu ya ada hak mereka juga gitu kan. Iya. Ya kalau untuk itu sih Pak Haji, ya saya syukurin, terus saya juga nggak akan tinggi hati. Kalau untuk beramal sih saya nggak akan lupa, tiap bulannya saya nyantuin anak yatim, terus masjid-masjid yang belum ada AC-nya saya kasih, ya kan. Bagus itu. Belum Jumat berkah, dan juga pengemis-pengemis, dan intinya saya nggak akan lupa untuk berbagi itu Pak Haji. Oh, bagus. Ini mau ngomong Pak dosen, mulainya kapan ini mahasiswinya untuk segera sosialisasi di kampung saya? Kalau memang sekarang juga dijadikan, sekarang juga mahasiswa akan melakukan kegiatan Tersebut. Iya Pak Haji. Oh, oke. Ya saya pribadi sih nggak masalah, saya pasti izinkan. Apalagi kan sedikit banyaknya kan saya tahu Pak dosen juga, masa iya kan saya nggak mengizinkan gitu kan. Ya silakan aja Pak dosen. Oke, kalau gitu Pak dosen, saya punya juga nih ya kalau bisa dibilang orang kepercayaan saya. Ya istilahnya orang tersebut yang tadi Pak dosen ketemu di depan mungkin ya. Itu namanya Bang Atta. Nah, itu beliau nanti saya tugaskan untuk ya membimbing mahasiswi Pak dosen ini supaya ya istilahnya sosialisasinya berjalan lebih lancar, dan beliau pun Bang Atta ini di sini ya cukup berpengaruh juga gitu kan di sini. Jadi sedikit banyaknya beliau tahu hal-hal yang ya mana yang harus dilakukan sama yang enggak, beliau udah paham. Ya, saya panggilin ya. Tapi ya itu tadi ya Pak dosennya, saya nitip pesan ya biasa. Apa tuh? Nah, itulah kalau misalnya sedikit ada uang buat rokoknya, beliau ya minta tolong dikasih aja gitu ya. Oh, iya biasa. kalau itu Pak Haji tenang aja. Ada, sudah saya pikirkan. Baik. Mang Atta yang mana Pak Haji? Ini sebentar saya panggil. Mang Atta, Mang. Oh iya Pak Haji. Ini Mang. Tadi kan saya sudah bicara banyak tentang ya terutama di kampung ini, dan memang saya tugaskan untuk mendampingi mahasiswa dan mahasiswi Pak dosen ini gitu untuk ya istilahnya sosialisasi di kampung ini. Minta tolong ya Mang ya. Iya Pak Haji. Sekarang Pak Haji. Iya sekarang. Nah Pak dosen langsung aja ya. Iya. Udah Pak dosen ya, silakan. Ya, terima kasih. Iya.